Oke, kita mulai ya. Coba bayangin momen krusial tahun 1776. George Washington memutuskan mempertahankan New York. Keputusan yang ternyata berakhir buruk ya di pertempuran Brooklyn. Kenapa coba? Sebagian besar karena dia nggak punya gambaran lengkap medan perangnya. Peta situasinya kurang. Nah, ini nyambung banget nih ke inti bahasan kita dari bab 1 sumber Anda. Langkah pertama yang krusial banget dalam keputusan sulit itu adalah, ya, memetakan situasinya secara menyeluruh. Betul, betul. Memetakan di sini tuh bukan cuma soal lihat peta fisik ya, tapi lebih ke memahami semua faktor penting yang lagi bermain. Kegagalan Washington itu contoh pas banget soal peta yang nggak lengkap. Jenderal kuncinya sakit, jadi dia kehilangan info penting soal geografi, terutama satu jalur Jamaika itu. Akibatnya fatal kan? Ini nunjukin bahayanya kalau peta mental kita bolong-bolong gitu. Wah, beda banget ya sama contoh lain yang Anda sebut, perburuan Bin Laden. Di situ pemetaannya detail banget, sampai ada model fisik, kompleks tempat persembunyiannya segala. Ini nunjukin pentingnya pemahaman yang dalam sebelum kita bertindak. Tapi, kenapa ya kita sering gagal bikin peta selengkap itu? Apa sih yang bikin susah? Nah, itu dia. Tantangan besarnya itu kecenderungan kita mikir narrowband. Apa ya, kayak fokusnya sempit gitu. Kita gampang banget kepaku sama satu atau dua faktor yang paling kelihatan aja. Ini namanya anchoring. Terus kita abai sama spektrum penuh, full spektrum, dari variabel lain yang mungkin sama pentingnya. Ibaratnya dengerin simfoni, tapi cuma fokus ke suara drumnya doang. Jadi narrowband itu kayak pakai kacamata kuda gitu ya. Fokus satu titik, tapi kehilangan gambaran besarnya. Sebaliknya, pemetaan full spektrum, ada contoh menarik di novel Middlemarch yang Anda garis bawahi itu soal karakter Lightgate. Keputusannya kompleks banget, dipengaruhi banyak hal. Persahabatan, moral, gosip sosial, duit, ambisi, bahkan kesehatan warga. Nah, itu baru pemetaan menyeluruh. Persis. Dan buat mencapai pemetaan full spektrum gitu, bab 1 ini ngasih beberapa strategi. Pertama, penting banget buat rangkul keragaman perspektif. Makin banyak sudut pandang beda yang kita kumpulin, peta kita jadi makin kaya dan akurat. Contohnya, perencanaan air di Vancouver. Itu melibatkan banyak pihak banget. Oh iya, atau studi soal juri tiruan itu ya. Kelompok juri yang beragam ternyata lebih teliti meriksa bukti. Kenapa tuh? Karena mereka cenderung gali profil tersembunyi. Maksudnya informasi unik yang mungkin cuma dimiliki 1-2 orang di kelompok itu. Tapi bukannya kalau ngumpulin banyak suara gitu malah bikin prosesnya jadi lama dan ribet ya? Gimana nyeimbanginnya? Pertanyaan bagus. Emang ada risiko jadi lama? Salah satu caranya kayak di riset juri itu, ya netapin peran ahli yang jelas. Jadi tiap orang fokus ke aspek tertentu. Tapi intinya sih, keberagaman itu kunci. Nah, strategi kedua, akui dan hadapi ketidakpastian. Terima aja kalau pasti ada area abu-abu, semacam kerucut ketidakpastian gitu, yang makin lebar ke masa depan. Tim Bin Laden itu, contohnya, mereka nggak cuma ngumpulin bukti pendukung, tapi aktif nanya, apa yang salah sama teori ini? Gimana kalau dia nggak di sana? Mereka nantang asumsi sendiri. Terus, penting juga waspada sama efek Dunning-Kruger. Itu loh bias kognitif di mana orang yang kurang bisa malah ngerasa yakin banget. Wah, iya ya. Sering ngeliat tuh yang gitu. Jadi, keyakinan tinggi itu malah bisa jadi lampu kuning ya? Betul. Kita harus aktif nyari titik buta di peta kita. Oke. Menarik soal Dunning-Kruger itu. Nah, setelah kita sadar ada yang nggak pasti, terus gimana? Biar nggak cuma berhenti di ragu-ragu gitu. Nah, ini nyambung ke strategi ketiga. Cari opsi tersembunyi. Jangan kejebak pilihan biner, ya atau tidak, A atau B doang. Riset Paul Knuth yang Anda baca itu nunjukin, keputusan lebih sukses kalau kita mikirin lebih banyak alternatif. Seringkali, solusi terbaik itu bukan A atau B, tapi C, D, atau E yang awalnya nggak kepikiran. Kayak cerita Highline di New York itu kan, awalnya masalahnya cuma bongkar rel tua atau biarin jadi rongsokan. Mahal dua-duanya. Tapi muncul opsi C, ubah jadi taman layang yang keren banget. Kadang ide yang awalnya kedengeran ekstrim justru buka jalan baru. Jadi, intinya buat Anda yang lagi hadapin pilihan sulit nih, coba deh tanya ke diri sendiri. Udah saya petain semua spektrum masalah ini belum?
udah beneran nyari perspektif beda, termasuk yang mungkin nggak nyaman didengar. Apa asumsi terbesar saya dan gimana kalau itu salah? Terus ada nggak sih opsi lain di luar yang udah jelas kelihatan? Oke, jadi jelas ya, langkah awal yang penting banget buat ambil keputusan bijak itu ya pemetaan yang jujur dan menyeluruh. Ini bukan cuma ngumpulin info, tapi secara aktif ngelawan kecenderungan kita buat nyederhanain masalah. Kita perlu sengaja cari keragaman, berani ngaku saya nggak tahu, dan kreatif gali kemungkinan yang mungkin kelewat. Fase pemetaan ini emang soal melebarkan kemungkinan dulu, sebelum nanti menyempit. Nah, ini jadi mikir ya. Kalau pemetaan yang bagus itu tergantung banget sama ngumpulin sudut pandang beragam dan mau nantang asumsi awal kita. Terus gimana dong dengan lingkungan informasi kita sekarang? Yang sering penuh echo chamber, opini kita dipantulin balik terus, sama filter bubble yang nyaring pandangan beda. Apa kondisi kayak gini secara fundamental malah bisa menghambat kemampuan kita individu maupun bareng-bareng buat bikin peta yang akurat untuk keputusan-keputusan kompleks di zaman sekarang ini ya?